Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua kita pada mata kuliah pengantar akuntansi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan senantiasa ini ya bahagia gitu ya untuk bisa menjalani kuliah kita hari ini gitu ya dan seterusnya gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join kelas ini, saya ucapkan selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Saya Fadila Ghazal Rahman sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini selama 1 semester. Seperti itu ya. Sedikit refreshing sedikit tentang materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian akuntansi seperti apa, terus tujuan dan fungsi akuntansi, ruang lingkup akuntansi, dan profesi akuntansi yang ada ya, gitu. Dan saya juga sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu untuk membuat RMK terkait profesi akuntansi ya. Semoga Bapak Ibu mengerjakan, nanti saya cek semuanya di e-learning seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kita, yaitu akun dan persamaan dasar akuntansi. Jadi ini merupakan, karena ini adalah mata kuliah dasar, jadi kita akan mulai dulu dari akun dan persamaan dasarnya, gitu ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu di kelas saya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang akun-akun akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Jadi materi ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Jadi akun akuntansi itu merupakan sesuatu yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu ketika kita mau belajar pengantar akuntansi ya gitu, karena akun ini adalah memang jenis-jenis transaksi yang harusnya ada di dalam akuntansi. Jadi tanpa transaksi-transaksi, tanpa akun-akun tidak akan jadi itu yang namanya akuntansi, seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu tahu dulu akun-akun akuntansi itu seperti apa dan apa-apa saja macamnya, seperti itu ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke nama-nama akun, jenis akun, jenis-jenis akun yang ada dalam akuntansi itu dikategorikan ke dalam dua akun ya sebenarnya. Ada akun nominal namanya dan akun real ya. Nah, akun nominal ini adalah akun yang pada akhir periode dia akan habis atau dibilang tertutup, gitu ya. Nah, di akun nominal ini akun yang menjadi bagiannya itu ada dikatakan pendapatan dan beban, ya. Nanti kita akan bahas tentang pendapatan itu apa, beban itu apa. Terus lawannya akun nominal adalah akun real, ya. Akun real itu adalah akun yang tidak pernah ditutup atau permanen gitu ya. Jadi akun ini tuh walaupun sudah akhir periode dia tidak akan ditutup gitu. Saldonya itu pasti selalu ada dan saldo itu dipakai untuk tahun setelahnya seperti itu ya. Jadi perlu diingat ya, akun dasar itu dikategorikan ke dalam dua bentuk akun, ada akun nominal dan ada akun real seperti itu ya. Nah, akun real ini contohnya mungkin adalah kas ya, bukan mungkin. Memang contohnya adalah kas. Kas itu dia sangat jarang untuk habis gitu. Biasanya ada sisanya gitu. Kalau ada sisanya berarti dia termasuk akun real gitu ya. Oke. Nah, salah satu konsep dasar yang ada dalam akuntansi juga itu adalah yang namanya debit dan kredit gitu ya. Nah, kalau debit ini bisa dibilang adalah bagian transaksi ketika transaksi itu sifatnya positif gitu ya. Positif ini dia kalau di secara kanan dan kiri ya, debit itu di sebelah kanan ya, kredit itu di sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi kalau contoh misalnya ada uang masuk, biasanya dia di debit. Kalau kredit misalnya ada uang keluar. Ini jenis transaksi yang sifatnya kas. Nah, selain kita mau memperlihatkan dia dari sisi kanan atau kiri, sisi positif atau negatif, kita juga bisa menggolongkan saldo normal, saldo yang seharusnya dari akun-akun yang ada, ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut, seperti itu ya. Jadi perlu diingat, debit itu di sebelah kanan, kredit di sebelah kiri,
Contohnya kalau ada transaksi yang positif, biasanya itu dia di debit. Kalau ada transaksi yang negatif, biasanya itu dia di kredit. Misalnya transaksi yang sifatnya keluar, gitu ya, ataupun yang sifatnya dia mengurangi sisi kanan, gitu ya, seperti itu. Dan debit dan kredit ini harus balance, gitu ya. Jadi contoh misalnya kita mengeluarkan investasi, dia mengeluarkan investasi sebesar 50.000 untuk membangun usaha misalnya ya 50.000 ya gitu. Kalau secara jurnal dia adalah kas di debit, modal di kredit gitu. Jadi kas itu 50.000 ya, kas kita bertambah, modal itu juga bertambah 50.000. Nah, kenapa modal bisa bertambah pada dari sisi kredit? Nanti kita akan bahas itu gitu ya. Jadi intinya kalau di sebelah kanan itu 50.000, di sebelah kiri juga itu harus 50.000. Jadi harus balance. Kalau misalnya di debitnya itu 50.000 dan di kreditnya misalnya 40.000, artinya dia nggak balance, itu nggak boleh. Dalam akuntansi itu sakral, debit dan kredit itu harus seimbang Bapak Ibu ya. Seperti itu gambaran dari debit dan kredit yang saya pahami. Seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke akun-akun ya. Jadi di dalam akuntansi itu ada 5 akun besar dan 5 akun inilah yang menjadi orang tuanya gitu ya bisa dibilang. Jadi di bawah aset itu, di bawah orang tua itu ada anak-anaknya gitu. Jadi anak-anak inilah yang nantinya akan muncul banyak di beberapa jurnal, laporan keuangan, gitu ya. Nah, saya mulai dari aset Bapak Ibu ya. Jadi aset itu adalah sumber ekonomi. Kenapa dikatakan sumber ekonomi? Karena aset itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk membantu operasional biasanya, gitu ya. Baik itu dia sifatnya keluar maupun dia sifatnya masuk. Nah, saldo normal dari aset itu adalah di debit, gitu ya. Artinya kalau akun normalnya kalau misalnya dia masuk pasti di debit, kalau dia keluar dia di kredit, gitu ya. Saldo nominal itu saldo normalnya aset itu adalah di debit Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, aset ini terbagi atas dua ya, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, seperti itu ya. Nah, biasanya di laporan keuangan itu ya ada ini ya, ada penyusunan gitu, penyusunan akun gitu. Dan penyusunan akun itu tidak serta-merta langsung seperti itu, melainkan ada nomor akunnya. Nah, biasanya nomor akun itu didasarkan dari 1 sampai 5 gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan itu ya. Seperti itu. Kita baru mulai di akun, jadi kita bahas akun dulu. Nah, aset lancar ini adalah aset yang perputarannya itu cepat, Bapak Ibu ya. Jadi selalu habis, cepat habis gitu. Dan biasanya jangka waktunya itu kurang dari setahun biasanya. Nah, aset lancar itu seperti apa? Contohnya adalah kas. Gitu ya. Kas itu contohnya adalah uang tunai. Uang tunai itu juga bisa bagian menjadi kas gitu ya. Kenapa dia kas bisa masuk? Karena kas itu cepat sekali keluar, cepat juga masuk, dan cepat sekali digunakan gitu ya. Makanya dia masuk di kategori aset lancar. Terus ada yang dikatakan perlengkapan Bapak Ibu. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang dibeli yang sifatnya itu cepat habis. Contohnya pulpen, ya pulpen itu setiap hari dipakai dan selalu habis. Kalau habis kita beli ada lagi kayak gitu ya. Terus ada persediaan. Nah, persediaan ini adalah hasil dari kita membuat produk nih gitu. Nah, biasanya persediaan itu kita taruh di gudang. Nah, persediaan itu setiap hari kan kalau misalnya kita melakukan transaksi kegiatan operasional, kita menjualkan barang, otomatis barang ini akan ini ya terjadi aktivitas perputaran barang yang sangat cepat keluar masuknya, sehingga persediaan itu masuk di aset lancar seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh contoh besar, contoh utama yang biasanya ada di aset lancar seperti itu. Selanjutnya adalah aset tidak lancar ya. Tidak lancar ini maksudnya adalah dia itu perputarannya nggak cepat gitu dan jangka waktunya biasanya lebih dari setahun. Kenapa dia nggak cepat? Karena biasanya di aset tidak lancar ini ada aset-aset yang lumayan gede ya,
nominalnya, dan dia jarang untuk jarang untuk dikeluarkan cepat gitu karena harganya yang lumayan besar. Salah satu contoh aset tidak lancar itu adalah tanah, mobil, bangunan, mesin, itu salah satu contoh ya. Nah, yang membedakan dengan aset lancar adalah aset tidak lancar itu mengalami yang namanya penyusutan. Kebanyakan akunnya itu mengalami penyusutan karena kebanyakan itu adalah peralatan ataupun barang-barang yang memang dalam jangka waktu lama itu dia selalu harganya turun di pasaran. Kecuali satu Bapak Ibu, tanah itu tidak mengalami penyusutan. Kenapa dia tidak mengalami penyusutan? Karena tanah itu merupakan salah satu aset yang krusial dan sangat susah, gitu ya, sangat susah untuk terjual, gitu loh. Sangat susah terjual ini artinya karena memang sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, makanya tanah itu selalu setiap tahun itu angkanya selalu naik, dan juga tanah di muka bumi ini tuh tidak banyak ya. Jadi makanya tanah itu setiap yang punya tanah itu pastinya kalau dia nggak mau jual, otomatis angkanya itu setiap tahun akan mengalami peningkatan. Makanya dia tidak mengalami peningkatan seperti itu. Makanya zaman sekarang itu lebih suka melakukan investasi kalau dia punya banyak dana ya, itu lebih banyak membeli tanah gitu untuk investasi karena mereka tahu bahwa tanah itu setiap tahun tidak akan mengalami perubahan yang tidak mengalami penurunan, tetapi melainkan setiap tahun itu angkanya selalu naik gitu ya. Seperti itu mungkin gambaran dari aset tidak lancar. Selanjutnya adalah liabilitas ya. Setelah aset ada yang dikatakan liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban perusahaan pada pihak tertentu. Kewajiban ini adalah sebenarnya adalah utang ya. Salah satu akun yang ada di liabilitas ini adalah utang atau liabilitas lancar gitu. Liabilitas lancar ada juga liabilitas tidak lancar gitu ya. Liabilitas ini sama dengan kewajiban gitu nama lainnya. Terus akun-akun yang ada dalam liabilitas ini adalah utang Bapak Ibu ya. Jadi utang-utang baik itu utang yang sifatnya kecil maupun besar itu masuk di liabilitas gitu ya. Istilah-istilah kayak aset, liabilitas ya, ekuitas ya, itu semua muncul belakangan sebenarnya. Dulu kita mengenal yang namanya aktiva, pasiva ya, terus ada yang namanya modal, ada yang namanya pendapatan beban, dulu seperti itu. Namun karena ada standar baru yang harus diadaptasi, yaitu IFRS, ya International Financial Reporting Standard, yaitu adalah salah satu acuan kita untuk membuat laporan keuangan juga. Ya, jadi semua nama akun itu diganti ya agar dia bisa lebih mendunia lagi seperti itu. Makanya kita mengenal sekarang namanya aset, liabilitas dan segala macamnya seperti itu ya. Nah, liabilitas lancar. Liabilitas lancar ini adalah kewajiban dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, gitu ya. Artinya kita bisa menyelesaikan kewajiban itu kurang dari setahun. Misalnya utang dagang. Utang dagang ini misalnya kita membeli barang dagang, terus kita mau mengutang dulu gitu. Kita bisa menyelesaikannya dalam waktu setahun, dan biasanya liabilitas lancar itu angkanya itu tidak terlalu besar gitu biasanya. Makanya dia gampang untuk diselesaikan. Utang jasa juga demikian gitu ya, dan juga utang pajak, ya pajak itu juga paling tidak terlalu seberapa, ya paling kalau misalnya kayak sanksi misalnya sanksi yang perlu mengalami kita melakukan pelanggaran ketika kita membayar pajak, mungkin ada sanksi atau segala macamnya, itu bisa masuk di kategori utang pajak. Dan dia karena berjangka waktu biasanya kurang dari setahun, makanya dia dikategorikan sebagai liabilitas lancar. Ya, ini salah satu 3 jenis akun yang ada di liabilitas lancar. Selanjutnya liabilitas tidak lancar. Jadi kalau tadi lancar dia kurang dari setahun, kalau tidak lancar artinya jangka waktunya itu lebih dari setahun Bapak Ibu. Nah, biasanya di dalam sini akun yang sering muncul adalah utang obligasi. Ya, obligasi itu adalah surat utang.
ya, suatu bank kepada pihak obligasi, terus ada wesel bayar jangka panjang, ya ini adalah bukti pembayaran yang sifatnya jangka panjang seperti itu, dan itu bisa apa ya, bisa berutang sebenarnya wesel bayar itu, ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ekuitas. Ya, ekuitas itu adalah modal juga, ya, harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik biasanya dalam perusahaan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ekuitas seperti modal, ya, keuntungan, ya, terus ada kayak aset sendiri atau private, ya, itu dimasuk di ekuitas. Jadi ekuitas itu contohnya adalah modal tadi, ya, laba keuntungan kita itu juga masuk, rugi juga masuk, privilege. Privilege ini adalah istilah ketika kita menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Makanya dikatakan yang namanya privilege, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, privilege ini, ekuitas ini perannya dia nanti di laporan keuangan, dia akan digunakan untuk membuat yang namanya laporan perubahan modal. Ya, nanti kita akan dapat itu di beberapa pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah pendapatan. Ya, pendapatan ini adalah hasil dari penghasilan. Ya, bukan hasil dari penghasilan maksud saya, hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan, gitu ya. Itu dikatakan pendapatan, gitu ya. Pendapatan ini secara umum ada dua, ya, jasa dan dagang. Jadi pendapatan yang kegiatannya itu didapat dari jasa misalnya. Pendapatan dagang adalah sesuatu yang kita dapat dari usaha dagang. Itu dikatakan pendapatan dagang, ya, seperti itu. Jadi contoh penghasilan ya itu masuk dari pendapatan juga, gitu maksudnya. Itu gambaran dari pendapatan. Nah, selanjutnya adalah beban, ya. Beban itu adalah sesuatu yang kita korbankan untuk pekerjaan yang kita ini ya kita inginkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Misalnya apa namanya? Misalnya kita mau membayar listrik karena memang kita menggunakan listrik, nah itu masuk beban. Misalnya kita bekerja untuk mendapatkan gaji. Nah, gaji itu adalah beban untuk perusahaan yang menyewa kita misalnya, kayak gitu, ya. Nah, beban secara umum ini, secara umum ada tiga yang paling sering keluar, paling sering muncul, itu adalah beban usaha, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon. Ini yang paling sering muncul. Nanti banyak banget itu jenis-jenis transaksi yang lain, seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi akun-akun ya, akun-akun. Kalau ada pertanyaan bisa nanti apa ya, bisa nanti di komen ya, karena ini adalah rekaman materi, jadi Bapak Ibu bisa langsung komen aja di YouTube seperti itu ya, ataupun nanti ada sesi tanya jawab yang akan misalnya saya buka, misalnya kalau ada seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi ya. Jadi persamaan dasar ini adalah fungsinya untuk menyamakan ini ya, menyamakan angka antara sisi kanan dan sisi kiri, antara sisi debit dengan kredit, gitu ya. Jadi persamaan dasar itu intinya adalah ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, ada ekuitas. Itu tiga akun besar yang harus ada di persamaan dasar akuntansi. Dan ekuitas ini bisa juga ini ya, ada kategori yang lain, jadi bisa memanjang Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Ya, aset itu saldo normalnya Bapak Ibu selalu ada di debit. Jadi semua yang ada di sisi aset itu di debit ya. Nah, kewajiban dan ekuitas dia berada di sisi kredit. Artinya kalau utang bertambah dia akan dikredit ya. Kalau utang kalau dia berkurang dia akan di sisi debit. Begitu ya. Kalau akun itu berada saldo normalnya berada di sisi kredit ya, saya ulangi, kalau akun yang ada di sisi kredit, kalau dia bertambah dia akan tetap di kredit. Kalau dia berkurang dia akan masuk di debit. Kalau di aset sebaliknya, kalau dia bertambah dia akan di debit, kalau dia berkurang akan di sisi kredit atau di sisi kiri, seperti itu. Nah, secara umum persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ya.
Nah, kalau secara panjangnya ya, ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas bukan pendapatan dikurang beban. Nah, kenapa dia pendapatan dan beban ini tidak masuk di tiga besar utama? Karena pendapatan beban ini masuk di bagian hak yang diperoleh oleh pemilik biasanya. Makanya pendapatan beban itu masuk di ekuitas, dikategorikan masuk ke ekuitas. Kalau misalnya mau dipanjangkan boleh, jadi kalian tinggal buka aja Bapak Ibu jadi pendapatan dan beban seperti itu ya. Nah, kita kita ulangi lagi untuk saldo normal ya. Kalau aset itu ingat saldo normalnya adalah ini ya, debit ya, saya tulis debit ya. Kewajiban saldo normalnya adalah kredit. Ekuitas adalah kredit, pendapatan debit, kredit menurut saya. Nah, beban ini sebenarnya adalah saldo normalnya adalah debit ya. Cuman karena dia bagian dari ekuitas, makanya dia masuk di sebelah kiri dan dia mengubah menjadi minus, gitu ya. Nah, debit itu seperti ini ya, seperti M. Nah, kalau debit itu kalau dia berada di sisi debit, artinya dia positif. Kalau bertambah kalau dia debit, kalau dia berkurang dia di kredit, gitu ya. Kalau di kewajiban ini kalau dia di sisi kredit artinya itu dia masuk, ya. Kalau dia berkurang dia di debit, ya, dia di debit. Begitu juga dengan ekuitas. Ekuitas kalau bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang dia di debit. Kalau pendapatan juga sama, kalau dia bertambah, ini saya kasih ini, kalau dia bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang dia di debit. Ya. Kemudian ada beban. Beban ini kalau dia bertambah dia di debit, kalau dia berkurang dia di kredit. Ya, karena dia menjadi bagian dari ekuitas, ya, karena ada beban yang dimiliki perusahaan operasional, makanya dia itu masuk di ekuitas, makanya dia menggunakan mengurangi. Karena dia di sisi kredit, di sisi kiri ya, di sisi negatif. Gitu. Jadi positif yang jadi negatif artinya di sini harus kurang bukan tambah. Kalau dia kalau misalnya ada pertanyaan, ibu bisa nggak beban ini dipindahkan ke sebelah kanan? Bisa dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini tidak kaku, Bapak Ibu ya, ini tidak kaku. Ini tuh sifatnya bisa dipindah-pindah. Aset ya, aset dikurang kewajiban bisa sama dengan ekuitas ya. Atau misalnya kalau yang ini ya misalnya aset ditambah kewajiban ditambah beban sama dengan ekuitas ditambah pendapatan, itu bisa juga kayak gitu sama. Jadi ini tuh nggak kaku sama sekali Bapak Ibu, jadi bisa dipindah-pindahkan sesuai yang dikehendaki. Tapi secara umum aset dan aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas itu adalah salah satu pertemuan yang umum, gitu ya. Itu perlu diingat ini aja, gitu ya. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa langsung taruh di YouTube ya, di komen YouTube, karena video ini akan saya post di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa nonton. Seperti itu. Nah, persamaan dasar umum. Nah, ini ada beberapa akun ya yang ada di dalam aset, liabilitas, ekuitas. Nah, ekuitas ini modal ya, modal, privo. Penarikan milik pemilik ini adalah privo Bapak Ibu. Kontribusi pemilik ini modal. Nah, ekuitas itu pendapatan masuk di ekuitas juga, cuman dia bisa berdiri sendiri, bisa menjadi bagian dari ekuitas. Ya, pengeluaran ini adalah beban, ya ada biaya upah, HPP itu harga pokok produk, penyusutan, iklan, biaya profesional, biaya utilities,
terus ada perlengkapan biaya perlengkapan kantor atau beban perlengkapan kantor, gitu ya. Terus liabilities ada kewajiban perusahaan, ada unsur bayar, pendapatan yang ditangguhkan, ya, dan segala macamnya, gitu ya. Itu jenis-jenis akun yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Intinya adalah ini, seperti itu ya. Oke, kalau masih bingung, saya akan coba ini ya, saya akan coba simulasi di soal supaya kita sedikit paham. Jadi ini ada contoh soal ya. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak bidang servis sepeda motor dengan nama servis sepeda motor Mentereng melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor Mentereng berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, biasanya kalau investasi untuk modal artinya aset kita bertambah, modal perusahaan juga bertambah. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di dalam persamaan dasar kita bikin saja seperti ini. Bentar. Oke, saya stop dulu. Oke, misalnya ya tadi ada investasi, investasi apa ya, uang kalau nggak salah ya. Bentar, coba cek lagi. Tadi apa? Investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor, uang tunai 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke, saya tanggal 1 ya. Tanggal 1. Ada investasi ya. Investasi modal uang tunainya itu 10 juta. Misalnya peralatan kantor itu ada 500.000. Nah, caranya untuk memasukkan ke dalam persamaan dasar, kita lihat dulu. Uang tunai dan peralatan ini adalah masuk kategori aset, ya. Aset, karena uang tunai ini termasuk kas, peralatan ini juga termasuk aset tidak lancar ya. Nah, persamaan dasarnya adalah kita ingat konsepnya aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, karena ini investasi modal, ya, ini adalah investasi modal. Ini ya investasi modal. Jadi modal juga harus ditambah, aset juga harus ditambah, Bapak Ibu ya. Jadi kita hitung dulu. Uang tunai, ada uang tunai 10 juta, ada peralatan 500.000. Kita bikin biasanya itu seperti ini. Kita bikin di sini kas, ya, kas. Terus ada perlengkapan, ada peralatan, ya, ada modal, modal ya. Oke. Ada apa tadi? Ada piutang. Terus sama dengan, tetap harus sudah sama dengan ya Bapak Ibu supaya itu menandakan bahwa apa yang di sebelah kanan itu harus balance dengan yang sebelah kiri, gitu ya. Misalnya tadi ada utang, karena kewajiban itu ada utang, misalnya utang dagang,
terus ada modal misalnya. Nah, ini kita hitung ada uang tunai, kita tulis di sini. 10.000 ini dalam juta ya. Dalam. Nah, kita tulis 10 juta di sini ya, di kas. Terus ada peralatan kantor sekitar 500.000. Kita tulis 500. Nah, totalnya adalah 10.500.000 ya. Nah, total 10.500.000 harus kita taruh di modal ya. Nah, akhirnya kita lihat bahwa 10.500.000 itu seimbang di sebelah kanan, 10.500.000 di modal itu seimbang di sebelah kiri. Seperti itu ya gambaran dari persamaan dasar. Jadi di sebelah kanan harus seimbang, di sebelah kiri juga harus seimbang Bapak Ibu ya. Jadi itu disesuaikan saya dengan soalnya. Kalau dia uang tunai artinya kas masuk di sebelah aset, ya di sebelah debit. Kalau dia peralatan juga masuk di aset gitu ya. Nanti akan ada tugas terkait juga supaya kita lebih banyak membaca lagi seperti itu ya. Itu soal pertama ya. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Kita kembali ke soalnya. Nah, soalnya yang kedua, membayar sewa atas ruang usaha bengkel sebesar 600.000 ya. Kita mau membayar sewa. Nah, membayar sewanya ini biasanya secara tunai ya. Sedikit penjelasan bahwa kalau kita membayar sesuatu itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang secara tunai, ada yang secara kredit ya. Kalau dia secara tunai artinya dia membayar dengan uang cash. Kalau dia secara kredit artinya kita berutang gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi dia membayar sewa sebesar 600.000. Kita andaikan bahwa dia secara tunai ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai saja persamaan dasarnya. Kita bikin dulu kita bikin aset ya. Aset. Kemudian kita pakai yang lain saja. Membayar sewa. Piutang, pendapatan, kemudian piutang, modal, pendapatan, modal. Tadi membayar biaya sewa ya Bapak Ibu, membayar biaya sewa sebesar 500.000. Nah, kalau membayar biaya sewa itu artinya bebannya bertambah, ya, bebannya bertambah, terus kasnya berkurang, gitu ya. Jadi bebannya bertambah 500.000, ya, terus kasnya berkurang. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dia minus pakai tanda kurung, karena kalau beban dia bertambah kan otomatis di debit gitu ya, di debit artinya dia kalau di sebelah kiri otomatis dia harus minus pakai ada tanda kurung. Nah, sedangkan di kas kalau dia berkurang kasnya dia tetap harus di sebelah kanan debitnya harus dikasih tanda kurung. Tanda kurung itu menandakan kalau dia minus. Nah, ini dia seimbang ya, seimbangnya itu di sini gitu ya. Seperti itu gambaran untuk soal nomor 2 Bapak Ibu ya. Kita kembali ke soal nomor 3 ya.
Nomor 3 sebentar. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Ya, jadi ada kita membeli secara utang ya, pakai kredit perlengkapan 400.000, perlengkapan 400.000, peralatan 1 juta Bapak Ibu ya. Nah, itu soal nomor 3. Oke, kita coba. Oke, kita coba perlengkapan ya, peralatan anggap aja, terus ada utang, dagang, ada modal, ada pendapatan, ada beban ya. Nah, tadi kita membeli perlengkapan ya, perlengkapan itu 400.000, kita taruh 400.000 di sini. Terus ada peralatan 1 juta. Tidak salah ya. Nah, karena kita membelinya menggunakan secara kredit, artinya utang itu harus bertambah. Ya, utang kita bertambah. Nah, utang itu bertambah di mana? Bertambah di sisi kredit. Sisi kredit adalah di sebelah kiri gitu ya. Jadi di sini utang dagang itu 1.400.000 gitu ya. Jadi antara perlengkapan peralatan itu utang dagangnya adalah 1.400.000. Jadi seimbang 1.400.000, utang dagang 1.400.000. Kita aset kita bertambah berupa perlengkapan peralatan karena kita sudah membeli, sedangkan kita bertambah juga utangnya sebesar 1.400.000. Seperti itu ya. Itu gambaran dari soal nomor 3. Ya, ini di pesanan dasar akuntansi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000 ya. Nah, ini kita dapat pendapatan jasa ya. Nah, kita tulis dulu. Pendapatan, peralatan, sama dengan utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalau dia misalnya kita menerima pendapatan ya, otomatis uang kita bertambah karena kita telah menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Nah, tadi totalnya adalah 1.600.000. Kita taruh di kas kita, kita taruh di kas kita sebesar 1.600.000. Nah, pendapatan bertambah di kredit, artinya pendapatan kita juga bertambah sebesar 1.600.000 ya. Jadi seimbang, kasus 600.000, pendapatan 1.600.000 di kredit ya. Nah, kalau masih tidak mengerti, bisa dicari di buku ini ya. Saya tahu Bapak Ibu jalan-jalan ke kampus di Nobel, bisa di perpustakaannya kami, itu lengkap buku pengantar akuntansi gitu ya. Saya tahu ada dari Bapak Ibu yang masih belum paham dengan penjelasan saya seperti itu ya. Jadi kalau ingat ya, ingat buatkan tabel di sini. Akun. Yang pertama aset. Aset saldo normalnya adalah debit, liabilitas atau kewajiban. Saldo normalnya adalah kredit, ekuitas itu juga kredit, pendapatan itu juga kredit, terus beban itu juga debit ya, debit ya. Ingat ya Bapak Ibu,
saldo normal kalau dia di debit contoh, kalau dia bertambah, ya berarti saldonya saldo normal debit itu naik, sedangkan saldo kredit itu di negatif begitu ya, turun. Saya ulang, kalau dia bertambah dia di debit ya, kalau dia eh, kalau dia berkurang dia akan negatif gitu ya. Nah, liabilitas ini kalau dia bertambah ya, kalau dia bertambah dia akan di kredit ya. Kalau dia berkurang dia akan di debit. Iya Bapak Ibu ya. Ini contoh pemahaman terkait tentang saldo normal gitu ya. Kalau dia bertambah dia di debit, kalau dia berkurang dia di kredit, kalau dia saldo normalnya kredit, kalau dia bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang dia di debit. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu gambaran dari ini, saldo normal gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi. Oke, soal yang terakhir, membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari sebesar 200.000 ya. Ini kita membayar tagihan listrik, artinya kas berkurang, beban bertambah, gitu ya. Oke, sebentar. Kenapa beban bertambah ya Bapak Ibu? Karena ini ya, karena beban itu kan kita sudah pakai, jadi otomatis itu dia akan bertambah, ya. Kita tulis lagi, langsung bekas ya, perlengkapan. Terus di sini ada utang, modal, pendapatan, beban. Saya lupa tambahnya ya. Oh, tadi ada bayar berapa ya? Bayar 600 kan ya? 600, 400.000 ya. Nah, sekitaran gitu, nanti dicek lagi di soal. Kas kita berkurang ya, karena kita membayar. Terus kita bebannya bertambah. Beban bertambah karena dia di kredit, otomatis dia harus pakai tanda kurung, gitu ya. 400.000. Maka dia seimbang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia ingat kalau beban itu karena dia bagian dari ekuitas sebenarnya, makanya dia di sisi sini itu di sisi kredit, di sisi kiri itu dia minus. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dia dipindahkan ke sini sebenarnya bisa, tetapi kalau untuk pertemuan dasar seperti ini alangkah baiknya wajib dia di sebelah kanan begitu. Nah, biasanya di pilihan ganda itu banyak yang misalnya menghitung diketahui misalnya eh, diketahui misalnya aset 20 juta misalnya ya, terus eh, pendapatan pendapatan 50 juta, ditanya bebannya berapa gitu ya. Kita bisa pakai ini ya, persamaan dasar aset dengan pendapatan dikurang beban. Nah, aset ini selesai. Aset 20 juta, terus ini ya, terus berapa nih pendapatan 50 juta. Nah, supaya bebannya pindah nih ke sebelah
kanan supaya dia jadi positif. Nah, yang 50 jutanya, yang asli itu dipindahkan ke kiri supaya dia bisa mengurangi. Ya. Jadi sama dengan bebannya adalah 30. Nah, biasanya pindah-pindah itu untuk ini sih, untuk menghitung dia kalau ditanya bebannya berapa ya, utangnya berapa, modalnya berapa, kalau dia ada diketahui aset berapa, pendapatan berapa, itu bisa kita pindah-pindahkan aja. Jadi kayak substitusi gitu. Ya ini sama seperti kita menghitung matematika biasa gitu ya. Cuma memang idenya itu harus sesuai dengan aturan jam bersamaan dasar akuntansi. Seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya untuk persamaan dasar akuntansi. Ini saya hapus dulu. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oh, baiklah, itu tadi contoh soal untuk materi kita hari ini. Kita sudah masuk ke bagian hitung-hitungnya Bapak Ibu. Jadi memang pengantar itu lebih banyak menghitung sebenarnya dibanding nanti ke belakang biasanya itu semakin kita senior tuh semakin kurang hitung-hitungannya biasanya begitu. Nah, eh, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk tugas hari ini, ya hari ini, tadi ingatkan ya bahwa tadi saya sudah memberikan beberapa contoh-contoh akun yang sering muncul di masing-masing jenis akun. Misalnya aset tadi ada aset lancar, aset tidak lancar, terus jenisnya apa. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk mencari aset-aset, jenis aset yang sering bukan jenis aset, jenis transaksi yang sering dilakukan di dalam instansi Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu ada instansi ASN, misalnya ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada biaya yang dibayar di muka, ya seperti itu. Terus misalnya di bagian ini ya di bagian liabilitas, misalnya ada utang lancar, ada utang lancar itu ada utang dagang. Jadi tugas kita itu adalah mencari sebanyak-banyaknya nama-nama akun yang ada di instansi atau lingkungan sehari-hari. Oke, contohnya misalnya misalnya untuk akun aset, misalnya di instansi ibu atau di lingkungan ibu misalnya ada kas, ya, terus ada piutang, ada perlengkapan dan sebagainya, ya. Terus liabilitas, misalnya ada utang, ya, apalagi ada utang obligasi, ya, dan sebagainya. Kalau tidak ada, bilang aja nggak ada, gitu ya. Terus misalnya di ekuitas, ini ada laba, terus ada privo. Privo ini penggunaan pribadi ya, penggunaan pribadi, itu ya. Terus ada modal awal, misalnya kalau kita tahu Ibu adalah perusahaan dagang.
ada modal akhir. Misalnya ya, ada seperti itu. Terus ada pendapatan. Misalnya Bapak Ibu menyediakan jasa, ya, ada pendapatan jasa dan sebagainya. Beban, nah Ibu biasanya pakai listrik nih, misalnya pakai listrik, tulis beban, listrik, air, telepon. Ada Ibu perusahaan yang menyediakan iklan, misalnya ada beban iklan. Nah, bagaimana ditahu bahwa ini masuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban bisa dicari di buku pengantar akuntansi, ya, ada di perpustakaan, di Nobel bisa. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa jalan-jalan ke Nobel, ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak bisa cari di internet, ya, cari di jurnal, jurnal atau buku PDF, ya, jenis-jenis akun yang ada selain dari yang saya sebutkan di sini. Jadi ini tugasnya ya mencari sebanyak-banyaknya nama-nama akun yang ada di instansi atau lingkungan sehari-hari, gitu ya. Nggak ada batasan untuk ini, silakan diketik ya, diketik di hurufnya Arial, size-nya 12, spasi 1,5 gitu ya. Maksimal dua halaman aja ya. Karena ini cuma menyebutkan aja nama-nama akun gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa di rekaman ini bisa langsung screenshot ya sebagai pegangan untuk Bapak Ibu mencari tugas. Jadi tugas ini paling lambat karena kita kuliah di 10.30, jadi paling lambat itu di hari Senin ya. Senin, jangan Senin lah. Selasa, silakan Selasa Bapak Ibu kumpul. Selasa, sudah cek tanggal dulu ya. Selasa, Selasa tanggal 26 Oktober ya. 26 Oktober jam 23.59 paling lambat. Gitu ya. Jadi saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas ini. Gitu ya. Oke, itu aja untuk pemaparan saya hari ini. Jadi record ini saya buat sebagai panduan Bapak Ibu untuk belajar di minggu ini. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan, saya tunggu di e-learning ya. Untuk absensi silakan Bapak Ibu komen di materi ini di YouTube. Baik itu kata-kata semangat, ucapan terima kasih dan segala macamnya, bertanya juga boleh ya. Silakan bertanya di akun YouTube video ini ya. Untuk di video ini silakan di dibuat di situ gitu ya pertanyaannya, ucapan semangat, terima kasih segala macamnya saya terima seperti itu ya. Karena materi ini materi yang cukup lumayan ya untuk akuntansi karena ada hitung-hitungan juga gitu ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah pembahasan dari saya gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Jika ada yang kurang mohon dilengkapi Bapak Ibu. Karena kita di sini juga sama-sama belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Semoga hari ini Ibu sehat-sehat dan kedepannya juga akan sehat terus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah 2 minggu lagi ya kalau nggak salah. Nanti kita akan mencoba membahas materi-materi yang lain. Seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu.